Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Triwibowo dari Jogja Physio Channel. Pada video ini saya akan mencoba sharing terkait dengan spondylosis cervical, penyebab, tanda dan gejalanya, serta cara penanganannya. Nah, kita ketahui bersama sahabat semuanya, pada spondylosis cervical ini merupakan istilah medis yang mana ini adalah peradangan yang terjadi pada sendi leher. Kita ketahui proses ini merupakan proses degeneratif. Ini akan terjadi seiring berjalannya usia kita. Semakin ke sana biasanya orang lebih tinggi untuk mengalami masalah ini. Nah, kita ketahui permasalahan ini terjadi pada bantalan sendinya. Saat kita lahir dulu ya, itu bantalan sendi kita itu kandungannya itu lebih banyak airnya, lebih banyak cairannya, kurang lebih 80%. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, cairan ini semakin berkurang. Cairan yang ada di bantalan sendi ini semakin berkurang, sehingga kemampuan bantalan ini, karena bantalan itu merupakan shock absorber, atau dia sebagai shocknya antara tulang, sehingga bantalan ini tidak bisa menyerap tekanan atau goncangan yang terjadi antara tulang di tulang belakang itu dengan baik. Karena kita ketahui bantalan itu kan fungsinya untuk peredam getaran, dan juga itu membantu kita semuanya saat melakukan aktivitas untuk lebih fleksibel, sehingga bisa lentur, bisa membuat tulang belakang itu bengkok ke depan, ke belakang maupun berputar. Nah, seperti ini. Ini berkat adanya bantalan. Peradangan sendi pada tulang belakang ini akan berkembang seiring bertambahnya usia kita. Biasanya yang sering terkena itu di atas usia 60 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan nih sahabat semuanya, usia muda pun sudah ada dan tidak sedikit banyak yang sudah mengalami spondylosis cervical ini. Dalam perjalanannya saat terjadi spondylosis cervical ini, bantalannya mulai menipis, kemudian akan terbentuk taji atau tulang baru pada tulang belakangnya, atau yang sering disebut dengan osteofit. Dan ini kadang juga bisa, osteofit ini bisa menyentuh pada sarafnya, sehingga orang bisa mengalami nyeri karena tertekan sarafnya. Nah, inilah proses terjadinya degenerasi pada spondylosis cervical. Sekarang kita akan mencoba melihat faktor penyebabnya itu seperti apa. Selain proses degeneratif karena faktor usia, sebenarnya ada faktor penyebab lainnya. Misalnya adalah melakukan aktivitas dengan pembebanan pada leher yang berlebihan. Seperti contohnya adalah mengangkat sesuatu di atas kepala dengan berat yang sangat banyak dan dilakukan yang terus-menerus itu. Kemudian penyebab lainnya adalah karena aktivitas yang konstan, yang terus-menerus pada posisi tertentu. Misalnya saat membungkuk melihat laptop yang terus-menerus, atau HP yang terus-menerus, permainan HP yang begini dia terus-menerus, ini bisa menyebabkan terjadinya degeneratif pada cervicalnya. Adapun untuk tanda dan gejalanya, ini biasanya orang mengeluhnya itu hanya nyeri pada leher. Nyeri pada leher, kadang kaku-kaku disertai dengan kaku-kaku.
atau bisa juga nyerinya itu sampai nyeri kepala. Nah ini, namun pada kasus yang lebih berat, itu bisa jadi nyerinya itu tidak hanya pada leher, tapi sudah menjalar sampai pada tangannya ataupun di beberapa tulang belikatnya, di sekitar tulang belikatnya. Kemudian juga terjadi kelemahan pada ototnya, misalnya otot di tangannya ataupun bahkan sampai pada otot kakinya juga. Nah ini kalau kasusnya sudah berat. Nah sahabat sekalian, sekarang bagaimana untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk pengobatannya atau perawatannya ini mencakup tentang manajemen nyeri yang bisa dilakukan dengan obat-obatan, konsumsi obat, atau bisa juga dengan injeksi atau suntikan, atau bahkan kalau kasusnya sudah parah itu bisa dengan operasi. Namun kali ini saya tidak akan membahas itu. Saya akan sedikit memberikan tips treatment latihan fisioterapi yang bisa dilakukan di rumah. Ada beberapa hal yang bisa sahabat lakukan untuk mengurangi simptom atau gejala yang muncul pada kondisi ini. Adapun untuk latihannya, biasanya saya merekomendasikan 8 latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk kasus spondylosis pada cervical ini. Yang pertama, gerakan pertama adalah chin tuck. Chin tuck itu menggerakkan dagu ini ke belakang. Nah, ini silahkan nanti lakukan 10 kali, dan pengulangannya 10 kali selama 3 set, berarti 30 kali. Latihannya seperti ini sahabat semuanya. Posisi kita tegak, usahakan badannya ini tidak membungkuk, tapi badannya tegak. Kemudian gerakkan dagu ini ke belakang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk gerakan kedua adalah cervical rotation, ke kanan dan ke kiri dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Usahakan kepala ini tetap tegak, jangan membungkuk ataupun ke atas. Nah, tetap tegak. Kemudian menggerakkan rotasi ke kanan, tahan 15 hitungan atau 15 detik ke kanan, kemudian 15 detik ke kiri. Ulangi 3 kali set. Kita coba ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ke kiri, boleh dikombinasi dengan tangan untuk menambah tekanannya, tapi usahakan jangan sampai nyerinya muncul. Oke, seperti ini. Tahan 15 hitungan. Nah, kemudian untuk gerakan yang ketiga adalah isometrik rotasi cervical. Isometrik itu kita menahan kepala kita menggerakkan ke sana, tapi kita tahan pada posisinya. Nah seperti ini. Kemudian kepala berusaha untuk menengok ke kanan. Tahan selama 5 detik atau 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ulangi 3 set ke kanan dan ke kiri. Nah, berikutnya untuk gerakan yang keempat adalah side flexi stretch ke kanan dan ke kiri. Jadi mengulur
posisi kepala side fleksi ke kanan dan juga ke kiri, tahan selama 15 hitungan atau 15 detik. Bisa dikombinasikan dengan tangan untuk menambah tekanan, tapi jangan sampai menimbulkan nyeri. Nah, tahan 15 hitungan. Kemudian untuk sisi lain ditahan juga selama 15 hitungan. Ulangi 3 kali untuk masing-masing sisi. Jadi untuk gerakan tadi fungsinya adalah mengulur otot trapesius yang ada di pundak ini, yang dimana otot trapesius ini cukup lebar. Kemudian untuk gerakan yang kelima, latihan yang kelima adalah isometric side fleksi leher. Ini silahkan nanti ditahan selama 5 hitungan atau 5 detik. Ulangi 3 kali untuk masing-masing sisi. Caranya, posisikan tangan di atas, di samping kepala, kemudian kepala berusaha untuk menggerakkan ke kanan. Tapi ini ditahan, jangan sampai berubah posisi. Kepala bergerak ke kanan, tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ulang untuk yang sisi kiri juga 5 hitungan, tahan 2, 3, 4, 5. Ulangi kanan dan kiri 3 kali, jadi 3 set. Baiklah, kemudian latihan yang keenam yang teman-teman bisa lakukan adalah stretching pada levator scapula. Biasanya pada kasus ini seringkali mengalami nyeri di levator scapula. Jadi ada di sini teman-teman, ini ke bawah. Caranya tangannya ditaruh bawah seperti ini. Kemudian kita mengulurnya adalah kontralateral. Jadi kalau ini ke bawah, kita melihatnya ke knee atau lutut di kontralateralnya di lain sisi. Kalau kita ngulur yang kanan, kita menghadapnya ke sebelah kiri. Seperti ini. Tarik. Kita melihat di lututnya, tahan 15 hitungan. Rasakan ada tarikan di sini teman-teman. Ini sampai pada bawah ini. Ke satu sisi juga, kanan juga, tahan 15 hitungan. Rasakan ada tarikan di sisi ini ke bawah. Kemudian untuk latihan yang ketujuh adalah upper back atau thoracic extension stretch, di mana fungsinya ini adalah untuk memperbaiki postur. Karena biasanya pada kasus ini orang-orang itu lebih cenderung dia itu lebih bungkuk seperti ini. Nah, ini harus dikembalikan dengan cara mengulur extensionnya. Caranya cukup mudah. Kita harus duduk di kursi yang cukup kuat, di mana ketinggiannya itu harusnya segini ketinggiannya, tidak lebih tinggi dari ini, karena kita akan mengulur torak ini. Kemudian usahakan kepala tetap tegak, jangan biarkan kepalanya mengangkat ke atas, melihat ke atas. Posisinya harus tegak seperti ini. Untuk menahan kepalanya tidak dongak, biasanya saya posisikan dengan tangan saya di belakang seperti ini. Kemudian saya ulur thoracic saya ke arah extension, kemudian ditahan selama 15 hitungan atau 15 detik. Seperti ini. Ya, sejauh mungkin ke belakang, sejauh mungkin, tapi tidak menimbulkan nyeri. Usahakan kepala tidak dongak, tahan 15 detik. Ulangi 3 kali. Baik sahabat, kemudian yang terakhir, gerakan yang terakhir adalah scapular pinch, atau antara skapula kanan dan kiri itu digabungkan. Nah,
seperti ini. Caranya tangannya seperti ini, kemudian gerakkan ke luar. Lakukan 10 kali hitungan. Demikianlah sahabat semuanya, sharing dari saya terkait kasus spondilosis pada servikal dan penanganannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, khususnya yang sedang mengalami kasus ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat, salam fisioterapi.